Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim. ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ya ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang pertama di bulan Ramadan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih yang berupa nikmat ketetapan iman Islam kita, sehingga kita terpanggil untuk bisa melaksanakan ibadah Jumat di Masjid An-Nabi yang kita cintai. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan semoga kita semuanya dijadikan hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan di mimbar yang penuh berkah ini, marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan takwa Allah, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian takwa yang sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamut, dan sungguh kalian jangan mati illa wa antum muslimun, kecuali beragama Islam. Ya ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasul pernah suatu ketika sahabat Rasul yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan 3 nasihat kepada Abu Dzar, yang tentunya nasihat itu untuk kita juga sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat Rasulullah? Nasihat yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Nasihat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nasihat yang ketiga, wa khaliqin nas bil khuluqil hasan. Ma'asyiral muslimin, nasihat yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Diperintahkan kita apa? Untuk bertakwa kepada Allah.
untuk takut kepada Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi sendiri bertakwa, dengan khalayak ramai bersama hadetola sahabat-sahabat kita juga bertakwa kepada Allah. Ketika di rumah bertakwa kepada Allah, di kantor, di pekerjaan juga bertakwa kepada Allah, di masjid bertakwa, di mall pasar juga bertakwa kepada Allah. Dimanapun kita berada, diperintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan kita takut kepada Allah, maka akan tumbuh ketaatan kita kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, dan larangan-larangan Allah ditinggalkan dengan penuh kesabaran. Dengan takwa ini hadirin, kita akan dijamin oleh Allah kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencarikan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang kita hadapi. Dan Allah memberikan rezeki, memberikan anugerah yang tidak kita sangka-sangka dari mana-mana. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Nasihat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iring-iringilah, ikutilah perbuatan salahmu, perbuatan dosamu dengan berbuat baik. Artinya apa? Ketika kita terjerumus dalam perbuatan dosa, ketika kita terjerumus dalam perbuatan dosa, karena memang kita manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya dosa. Apabila kita terjerumus dalam perbuatan dosa, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera minta ampun kepada Allah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabuna. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa, tapi sebaik-baik pendosa, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, segera minta ampun kepada Allah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesekali di tengah malam kita duduk sendiri kemudian merenung perjalanan kehidupan yang telah kita alami. Amaliyah kita banyak, apa dosa-dosa kita yang banyak. Kemudian kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hati kita terasa dekat kepada Allah. Sesekali mari kita lakukan. Lebih-lebih ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila berdosa, segera minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang ketiga, wa khaliqin nas bil khuluqil hasan. Dan bergaulah dengan manusia
dengan akhlak yang baik, dengan akhlakul karimah. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala menuntun kepada kita di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang pengasih itu adalah apabila berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapanya dengan perkataan yang hina, mereka menjawabnya dengan salam. Jadi ketika kita berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tebarkan salam. Marilah kita pandang manusia ainur rahmah, dengan pandangan penuh cinta, pandangan penuh kasih, pandangan penuh sayang. Jangan berjalan di muka bumi dengan keangkuhan dan kesombongan. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah man kana qalbuhu mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan pada dirinya. Berakhlakul karimah ketika kita berhubungan dengan sesama manusia. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Kesimpulan dari khutbah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, berwasiat. Ada 3 wasiat Rasulullah. Yang pertama, bertakwa dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, apabila kita terjerumus dosa, segera minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berakhlakul karimah dalam berhubungan dengan sesama manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.